Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu dalam ibadah yang pertama. Baik saudara yang berada di tempat ini dan yang secara online, kami percaya kasih Tuhan memenuhkan hati kita semua. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan ada bersama kami. Kita awali pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak bangkit berdiri, mari katakan langsung kepada Tuhan, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan,
Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus walau 1.000 rebah, walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sesungguhnya Tuhan, kami hanya berserah kepadamu dan Engkau yang bertindak dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya perlindungan-Mu daripadamu ya Tuhan. Engkau yang mengalahkan segala musuh-musuh kami bersyukur untuk itu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami setiap umat-Mu di tempat ini boleh menyadari betapa besarnya Engkau Tuhan, berkuasanya Engkau dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan tak seorang pun menyanyiakan itu Tuhan Yesus di tempat ini. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memandang kebesaran-Mu. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami hanya mengandalkan, kami hanya mengundang Roh Kudus, mengundang Tuhan hadir di tempat ini, di ibadah kami ini Tuhan. Untuk boleh Tuhan Yesusku bekerja, untuk boleh Tuhanku mengoreksi segala hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu dengan dahsyatnya Tuhan Yesus membakar setiap hati kami di tempat ini, membuat hati kami boleh menyala-nyala kembali kepadamu ya Tuhan Yesusku. Biarlah kami juga semua di tempat ini, para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kami menyadari Tuhan bahwasanya Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami, bukan Tuhan memerlukan kami untuk melayani Tuhan. Biarlah kami sadari ini ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami boleh mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Kau berkati umat-Mu yang sedang perjalanan Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami yang pertama ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah terjadi mujizat-Mu di tempat ini. Biarlah terjadi Tuhan kesembuhan, kebebasan di tempat ini Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, mari Kau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kasih Tuhan, dengan urapan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Kau pakai hamba-Mu sehingga setiap firman-Mu Tuhan boleh sampai kepada kami boleh mengerti ya Tuhan Yesusku. Tolong kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami, bahkan secara langsung kami Engkau tolong sinyalnya baik, sehingga setiap orang yang mendengarnya Tuhan baik ya Tuhan Yesusku. Dan kami sungguh percaya ibadah kami ini sungguh memberkati hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengah sampai akhir. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang layak kita puji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu
kita yang besar, ya Tuhan kita yang hidup. Pada saat kita berjalan-jalan mungkin kita boleh bersuka cita, tapi kita boleh bersuka cita lagi kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Kita boleh memuji Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan. Kekuatan dalam hidup kami. Padamu kami percaya. Kita angkat pujian ini, kekuatan di hidupku. Ku dapat
menjadi kekuatan kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau yang setia, setia menopang berseru. Kami berharap dalam ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selam ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, sakitkah itu, keadaan ekonomikah itu, masalah keluargakah itu, mari nantikan Dia sanggup memulihkan. Yesus besar sanggup memulihkan setiap kita. Katakan langsung kepada Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Sekali lagi katakan sambil nantikan keajaiban Tuhan.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa, buat semua kebaikan-Mu, semua pertolongan-Mu, semua pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Bahkan sebelum dunia Engkau jadikan, Engkau sudah pilih kami untuk suatu maksud dan tujuan-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, dan semua apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami, tidak ada yang tidak jadi Tuhan, karena Engkau yang menjadikannya bagi kami semuanya. Tuhan, kami sangat sadar Tuhan, dalam mengikut Engkau, Engkau berkata kami harus menyangkal diri, memikul salib kami, dan mengikut Engkau setiap hari Tuhan. Tuhan, ada musuh dan ada keadaan-keadaan yang mencoba menghalangi kami untuk terus melangkah, untuk terus maju Tuhan di dalam Engkau. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu, kami tahu Engkau ada bagi kami. Engkau selalu menolong kami. Dan dikala kami berseru kepadamu, Engkau menjawab kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu, sehingga berbuah lebat Tuhan, berurat berakar Tuhan, dan hidup kami dibaharui Tuhan. Karena semuanya kami bukan hanya sekedar pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan bila kami mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kami. Merdeka dari dosa, merdeka dari segala ikatan, merdeka dari segala ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Puji Tuhan, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, baik pemimpin pujian, ya singer dan juga dancer, pemain musik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ya kami juga menyapa ya Bapak Ibu yang ikut secara online dimanapun Bapak Ibu ikut ibadah bersama-sama dengan kami dari tempat ini. Mari alami kuasa Tuhan, alami kasih Tuhan dalam hidup saudara, sehingga hidup saudara tidak pernah sama lagi. Amin. Saya percaya semuanya kita memiliki kemenangan-kemenangan sepanjang minggu ini. Firman Tuhan bagi kita minggu yang lalu telah disampaikan agar kita jangan khawatir, jangan kita takut, ya akan apapun juga. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, semuanya kita semakin banyak berdoa. Amin. Semakin banyak menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tetapi menyatakan semua keinginan kita kepada Tuhan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini, semakin banyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur atas karyanya, kasihnya, pemeliharaannya, penjagaannya dalam hidup kita. Dan semuanya kita bebas dari khawatir. Amin. Dan bukan hanya dalam minggu yang lalu, tetapi sepanjang hidup kita tidak khawatir lagi tentang apapun juga. Amin. Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan hari Minggu yang lalu, firman Tuhan, hari ini bagi kita dengan topik, tenanglah, ini aku, jangan takut, kata Yesus. Tenang. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ya, ini ada
12 ayat ya. Ya, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi biarlah ini memberkati kita semuanya. Amin. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Mari katakan amin buat firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah peristiwa sesudah Yesus mengadakan mujizat, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ini adalah mujizat yang sangat luar biasa. Ya, di mana dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Tuhan Yesus sesudah melakukan mujizat ini, menyuruh murid-muridnya pulang. Menyuruh orang-orang yang makan 5.000 orang itu pulang segera. Karena Injil Yohanes menuliskan, beberapa di antara yang makan itu mau berencana mengangkat Yesus menjadi raja. Karena mereka berpikir, oh tanpa bekerja 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Wah, sungguh luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tahu niat mereka. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka rencanakan. Sehingga sesudah mereka kenyang, Tuhan suruh pulang semuanya. Supaya murid-murid juga tidak terkontaminasi. Disuruh juga pergi menyeberang. Tetapi sesudah itu Yesus tidak langsung pergi. Tetapi dia berdoa. Dia bersyukur. Bisa-bisa juga Tuhan Yesus berdoa supaya setiap orang yang makan, 5.000 orang yang makan itu tidak memiliki motif yang salah dalam mengikut dia. Yesus berdoa, menyendiri dia. Bapak Ibu, ini juga pelajaran bagi kita. Bila kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, mari datang berdoa. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan anggap biasa saja mujizat yang saudara alami. Jangan anggap biasa saja pertolongan yang saudara terima. Tetapi mari menyendiri dengan Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Amin.
Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid? Sesudah Yesus memerintahkan mereka, mereka sebenarnya enggan untuk pergi. Kenapa? Karena Yesus nggak ikut. Yesus berkata, udah pergilah menyeberang. Tetapi murid-murid ambil sikap hati yang patuh. Dia pergi, mereka pergi juga. Dan Alkitab menuliskan dalam ayat 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu, banyak di antara kita, bahkan orang-orang percaya berkata, aku sudah lakukan kok firman Tuhan. Yang ini kata firman sudah aku kerjakan. Yang itu kata firman sudah aku lakukan. Tetapi kenapa ada gelombang? Kenapa ada masalah? Kenapa ada persoalan? Murid-murid ini tidak berbantah. Mereka patuh saja kepada apa yang disuruhkan Yesus kepada mereka untuk pergi menyeberang. Mereka mematuhinya. Belum sampai di seberang, dikatakan Alkitab ini beberapa mil. Bisa jadi 2-3 mil. Itu sekitar 4,5 kilometer. Dari tepi pantai sudah ada angin ribut, sudah ada gelombang. Kadang kita bertanya, betulnya aku disuruh Tuhan ini kok begini banyaknya masalah yang kuhadapi? Kok ada gelombang? Kok ada persoalan? Tetapi Bapak Ibu yang pasti, apapun yang terjadi, ya dalam kita melakukan apa yang disuruhkan Tuhan, Tuhan pasti datang menghampiri kita. Amin. Karena dalam ayat selanjutnya dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia, maaf saudaraku, ayat 24. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi dikala ada persoalan, dikala ada masalah, dikala ada gelombang, dikala ada badai kehidupan menerpa hidup kita, dalam melakukan firman Tuhan, dalam mengikut Tuhan, jangan takut. Yesus pasti datang menghampiri saudara. Amin. Tapi murid-murid takut. Mereka lebih menyadari gelombang dan angin topan yang datang. Bapak Ibu, di dalam ketakutan, kita buat jadi tambah panik, tambah persoalan yang datang, tambah masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, Yesus datang walaupun mereka nggak berseru. Apa yang dilakukan Yesus ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Kepanikan, ketakutan, kekhawatiran kita membuat salah melihat. Murid-murid ini, walaupun itu Yesus yang jalan, mereka takut itu. Mereka katakan itu hantu. Kenapa? Karena takut. Mari Bapak Ibu, buang ketakutan dalam hidup kita. Seperti apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Dengan berdoa, dengan berseru, dengan menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah, dengan bersyukur. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan sanggup mengadakan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan, baru mereka alami. Mereka tidak menyadari betapa hebat dan luar biasanya Yesus yang mereka ikuti. Yesus yang menjadi guru mereka. Puji Tuhan. Dalam ayat 27 dikatakan Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu, kata firman Tuhan. Sehebat apapun gelombang datang,
Sehebat apapun angin sakal datang menghampiri hidup saudara, mari tenang. Karena lebih hebat Yesus yang saudara sembah, lebih dahsyat Yesus yang saudara percayai dari gelombang persoalan dalam kehidupan ini. Amin. Dan Paulus menasihatkan pada sidang pertama, dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan dikala kita dicobai, Tuhan memberikan pertolongan, jalan keluar bagi kita. Sehebat apapun datang masalah, Tuhan sudah menyiapkan pertolongan bagi kita. Amin. Karena Tuhan tidak berjanji dalam mengikut Dia jalan tol. Tuhan tidak berjanji dalam mempercayainya semua pada beres. Tetapi ada musuh, ada keadaan-keadaan ya, yang membuat kita mengalami hal-hal sepertinya, bagaimana ini ya? Kok begini ya? Tetapi satu yang harus kita pegang dalam hidup kita, Tuhan pasti menghampiri kita dan menolong kita. Amin. Ini yang terjadi pada murid-murid. Mereka patuh, ada gelombang, ada masalah, Tuhan menghampiri. Biarlah ini jadi dalam hidup kita. Kita sadar, apapun masalah ekonomi, apapun masalah keluarga, apapun masalah ya rumah tangga kita, atau mungkin ya di pekerjaan kita, sepanjang kita mematuhi Tuhan, sepanjang kita mematuhi apa yang disuruhkan Tuhan, mematuhi firman Tuhan, Tuhan pasti menghampiri kita dan memberikan pertolongan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Nah, apa yang terjadi antara Petrus dan Tuhan Yesus? Sesudah Petrus mendengarkan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, memang Petrus ini berbeda dari murid-murid yang lain. Dalam ayat selanjutnya Petrus berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Wow, 12 murid ada di situ. Tetapi hanya Petrus yang berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ini suatu tantangan. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Yesus cukup rendah hati dan mau mendengarkan permohonan Petrus. Dan dia berkata, datanglah. Gak ada yang lain, datanglah. Petrus hanya dengar datanglah, dia langsung lompat turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita berseru bertanya kepada Tuhan, kalau Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman-Nya atau pernyataan-pernyataan dalam kita, mari langsung kerjakan, jangan menunda-nunda. Amin. Jangan menunda-nunda. Hormati ayah dan ibumu, kata firman Tuhan kepada kita. Ayo hormat. Mengampuni, kata firman Tuhan, langsung mengampuni. Bapak Ibu, jangan menunda-nunda, supaya kita mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Petrus ini segera turun dari perahu dan dia mengalami mujizat Tuhan, berjalan di atas air. Apakah ia berjalan di atas air untuk bersenang-senang? Tidak. Petrus jelas berkata, bila engkau itu Tuhan,
Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Dan sepanjang dia menunjukkan matanya kepada Yesus, dia terus berjalan di atas air. Tetapi dikala dia merasa tiupan angin, mulailah dia tenggelam. Bapak Ibu, dua hal yang sama. Murid-murid yang pertama mematuhi Tuhan. Petrus juga mematuhi Tuhan, dan Tuhan berkata, datanglah. Tetapi Petrus tenggelam. Di tengah perjalanannya mendapatkan Yesus. Kenapa? Karena dia pakai perasaannya. Dia tidak terus lagi memandang kepada Tuhan. Hilang percayanya karena dia merasa ada angin. Dia merasakan tiupan-tiupan angin di sekitarnya. Musuh kita yang terbesar bukan iblis, Bapak Ibu. Musuh kita yang terbesar dalam melakukan apa yang disuruhkan Tuhan untuk mengalami mujizat Tuhan adalah diri kita sendiri. Kok bisa? Bagaimana nanti? Kalau aku mulai kayak mana nanti? Sama seperti Petrus ini, sudah beberapa langkah dia berjalan di atas air, tapi dia rasa tiupan angin. Dan hati-hati Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen menghitam kambingkan setan. Sedangkan yang membuat sebenarnya dia tenggelam, Petrus ini tenggelam, bukan setan, bukan iblis. Tetapi ketidakpercayaannya. Ayo mari jaga kepercayaan kita, iman kita tetap kepada Yesus dengan belajar firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam keselamatan keluarga kita, janji Tuhan satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Tetapi mata kita terbuka, kita lihat kondisinya sepertinya tidak mungkin. Tetapi dengan mengingat firman Tuhan, bagaimanapun caranya, sepanjang kita berdoa, sepanjang kita mengikut Tuhan, semuanya anak cucu kita perkasa di bumi. Amin. Dari mana kita tahu itu? Dari firman. Kadang kondisi mata kita melihat, oh bagaimana ini, keuanganku begini, morat-marit. Tapi Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Bukan maumu, tapi keperluanmu. Percayai firman. Percayai firman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan yang berjanji memeliharakan kita. Banyak kita dalam mengikut Tuhan tenggelam seperti Petrus ini. Kenapa? Pakai perasaannya. Pakai iman. Amin. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman. Untuk itu jangan miskin dengan firman Tuhan. Jangan mau teralih dari firman Tuhan. Mengapa Petrus tenggelam? Karena dia tidak memandang kepada Yesus lagi. Sudah merasa tiupan angin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehat kita semuanya, panjang umur kita semuanya, minimal mendapatkan umur minimal yaitu 70 tahun. Ada kita mungkin 10 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi dapat 70 tahun, ada yang 50 tahun lagi, ada mungkin 60 tahun lagi. Tapi sepanjang perjalanan kita sampai kita ke sorga, tetap penuh dengan firman, tetap penuh dengan iman. Amin. Dan kalaupun mengalami tenggelam, kejatuhan seperti Petrus ini, jangan tinggal diam. Apa yang dilakukan Petrus? Sesudah dia tenggelam, Tuhan, tolong aku.
Perhatikan doanya sangat singkat. Dalam Injil yang lain pun nggak panjang-panjang doa Petrus ini. Karena 3 Injil menuliskan kisah ini, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang jadi begitu singkatnya doa Petrus ini? Tapi Tuhan segera menolong. Dia berkata, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu, kesungguhan kita berdoa, kesungguhan kita minta tolong kepada Tuhan, membuat Tuhan segera menolong kita. Jangan asal saja selesai berdoanya. Sudah dalam kesulitan tetapi tidak berdoa, bagaimana mungkin dapat pertolongan? Sudah mengalami kesusahan tetapi tidak berseru kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan menolong? Ayo dalam kesesakan kita berseru kepada Tuhan, amin. Pemazmur menuliskan, berserulah kepadaku maka aku akan menolong engkau, maka aku akan menjawab engkau, maka aku akan meluputkan engkau. Pemazmur menuliskan demikian. Dan dia sangat sadar itu. Dan beberapa kali dia dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Mari Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang membuat saudara mungkin tenggelam, merasa berat dalam hidup ini. Sepertinya sulit untuk melangkah. Kalau tenggelam gak bisa lagi melangkah. Karena Petrus ini sudah mulai kelep dia. Tapi puji Tuhan, sebelum dia lonong tenggelam masuk saya, dia berkata, Tuhan tolong saya, tolong aku. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Mengapa rupanya tenggelam dalam perjalanan mengikuti Yesus? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, percayanya dia tapi kurang. Ayo mari mempercayai Tuhan dalam semua kehidupan kita, amin. Saudara mungkin kalau perlu bersin-bersin sakit kepala, saudara percaya mujizat Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tapi kalau mulai denyut kaki, ya, mulai panas kaki, ya, mulai ada hal yang lain, saudara mungkin kurang percaya. Kalau perlu batuk-batuk, Yesus bisa menyembuhkan. Tapi kalau ada vonis dokter, saudara kurang percaya. Ayo percaya dalam perkara kecil atau yang besar, Yesus sanggup menolong, amin. Ada mungkin kebutuhan saudara 1 juta, 2 juta. Oh saudara percaya Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti menyediakan. Tapi kalau udah 10 juta, 100 juta, masihkah Tuhan sanggup menolong? Ayo tetap percaya, amin. Bapak Ibu, untuk itu marilah. Ya, kenapa Petrus ini sampai tidak percaya? Nggak ingat dia 5 roti 2 ikan Tuhan sanggup memberikan makan. Dia tidak ingat Yesus yang dia datangi itu berjalan di atas air. Dia tidak ingat beberapa langkah sebelumnya dia sudah berjalan di atas air. Ayo Bapak Ibu, kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita, amin. Kalau dosa kita pun sudah diampuni, kalau sorga pun sudah disediakan Tuhan bagi kita, bagaimana mungkin yang lainnya Tuhan tahan-tahankan tidak diberikannya kepada kita sepanjang perjalanan kita mengikut Dia, amin. Sorga pun diberikan. Sorga itu indah Bapak Ibu. Lantainya emas, penerangannya kemuliaan Tuhan, gak ada lampu, tapi 24 jam terang.
Tembok-temboknya, tiang-tiangnya, semuanya permata. Wow, sangat indah. Ya, saudara bisa baca nanti buku Wahyu, bagaimana indahnya surga itu. Nggak terbayangkan. Nanti di sana, wow, kita menikmati hadirat Tuhan dari hari ke hari. Kalau itu pun Tuhan sediakan, bagaimana yang lain ditahannya untuk kita terima sampai kita nanti berangkat ke surga. Pertanyaannya, adakah kita tetap percaya? Dan dikatakan, mengapa engkau bimbang? Kurang percaya dan bimbang, tidak mendapat pertolongan. Tidak mengalami mukjizat dalam hidupnya, tenggelam. Jangan bimbang dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan bimbang dalam penjagaan Tuhan. Jangan bimbang akan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jangan bimbang. Yakobus berkata, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Betulnya Tuhan bisa, betulnya Tuhan dapat, Tuhan tolongnya saya atau tidak. Jangan bimbang. Melangkah dengan pasti. Berjalan dengan pasti. Karena Tuhan yang sudah suruh. Petrus ini bimbang, sedangkan Tuhan berkata, datanglah. Tapi di tengah jalan dia bimbang, sehingga dia tenggelam. Ayo Bapak Ibu, Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Tuhan sudah menebus saya dan saudara dengan kuasa darahnya. Tuhan sudah mengangkat saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Itu hak yang luar biasa. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kalau kita pun ayah, kalau kita pun orang tua, nggak membiarkan anak kita terlantar, apalagi Bapa kita yang di sorga. Amin. Jangan bimbang akan pemeliharaannya. Jangan bimbang akan penjagaannya. Jangan bimbang akan perlindungannya. Dan Dia yang sudah menyelamatkan kita, menebus kita dengan kuasa darahnya, Dia sanggup menuntun kita sampai ke sorga. Dan kalau ada saudara yang bimbang akan keselamatan jiwanya, hari ini ambil keputusan untuk memastikan bahwa saudara memiliki sorga yang kekal. Kalau saudara masih ragu-ragu, ke sorganya aku nanti atau ke neraka, saya sampaikan pada saudara, Yesus yang sudah mati di kayu salib, Dia sekali mengorbankan dirinya dan mencurahkan darahnya. Alkitab menuliskan bila kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Dan Roma 10 ayat 13 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Berserulah kepada Yesus. Ayo Bapak Ibu yang ada di mana saja secara online ikut ibadah ini. Masih bimbangkah saudara akan keselamatan jiwa saudara? Masih ragu-ragukah saudara? Berseru kepada Yesus. Buka hati, undang Yesus masuk dalam hati saudara. Jadikan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus saja. Yohanes menuliskan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Bapa, bila kita berseru kepadanya, bila kita berdoa kepadanya, Dia mendengarkan kita. Apabila kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, Tuhan pasti mendengarkan kita. Tuhan pasti menjawab kita. Karena Yesus Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Amin. Mengapa orang bimbang? Mengapa orang khawatir? Karena dosa. Dosa yang membuat saudara ragu-ragu diselamatkan atau belum. Kalau masih ada dosa, ayo segera minta ampun kepada Tuhan. Kalau saudara hidup benar, nggak takut, tidak khawatir akan keselamatan jiwa saudara,
Tetapi kalau ada dosa, setan menuduh, setan mendakwa saudara. Seperti kau, belumnya kau tadi mengampuni, marah-marah masih. Sepertimu, setan menuduh. Jangan biarkan setan menuduh saudara, amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Tuhan Yesus itu setia dan adil. Dia mengampuni kita, Dia membenarkan kita, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita sudah minta ampun, jangan berbuat dosa lagi. Jangan mau dituduh setan lagi, amin. Dalam hal juga mengikut Tuhan, mematuhi Tuhan, jangan bimbang. Tuhan yang sudah memulai permulaan yang baik dalam hidup kita, Dia pasti menolong kita. Dia pasti meneruskannya sampai kedatangannya kedua kalinya. Dia tidak separuh jalan dalam menolong kita. Dia terus menuntun kita. Dia berkata, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ayo Bapak Ibu, jangan bimbang, jangan khawatir. Kalaupun ada masalah, pergumulan, aniaya, penindasan, karena kita percaya kepada Yesus, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Dan kita perhatikan dari apa yang baru kita baca. Dalam ayat 32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Bila Yesus bersama kita, apapun, sehebat apapun persoalan, kuasa Tuhan sanggup meredakannya. Kuasa Tuhan sanggup membuatnya tenang. Dan biarlah semua apa yang kita alami dalam hidup kita, pertolongan-pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, semuanya itu membuat kita semakin menyembah Tuhan. Semakin mengenal Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk kesombongan kita. Bukan karena hebat kita. Bukan karena salehnya kita, bukan. Tetapi karena Tuhan semata-mata. Dan baginya lah segala kemuliaan, hormat dan pengagungan. Amin. Ini mari Bapak Ibu, sesudah kita mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan mendengar, menjawab doa kita, Tuhan memberikan kelegaan bagi kita, datanglah, sembahlah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, kembalikanlah segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya setiap langkah kita Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpinkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita maju terus dalam Tuhan dan terus memandang kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan khawatir. Mari tetap ingat, ini aku, jangan takut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sadari Tuhan yang ada pada saudara. Kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Syukur Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena tangan-Mu yang memegang kami dan membawa kepada kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut. Biar kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku.
dengan kami. Bersama kita katakan, Yesus yang memegang tangan kita. Kenapa bukan kita yang memegang tangan Tuhan? Mungkin jikalau kita memegang tangan Tuhan, kadang kita memegangnya kurang erat dan membuat itu bisa terlepas. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, Dia tidak pernah melepaskannya. Dia pegang dengan kuat sehingga kita boleh berjalan sampai kepada kemenangan karena Dia yang besar. Katakan bersama, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
menyembah. Engkau yang beri kami kemenangan. Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kananmu memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Kami menyembah, kami memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sungguh ajaib dan luar biasa Engkau. Kami menyembah-Mu, kami menyembah, memuliakan Engkau ya Allah. Sungguh besar dan luar biasa Engkau. Sungguh dahsyat dan heran Engkau. Allah yang mengalahkan alam, Allah yang melakukan mujizat-mujizat, Allah yang kami percaya. Syukur Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan yang berkuasa. Engkaulah Tuhan kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa dan mujizat-Mu masih berlangsung Tuhan sampai saat ini Tuhan. Tuhan, mata kami terus memandang kepada-Mu, telinga kami mendengarkan perintah-Mu, dan kami memiliki sikap hati yang bersegera melakukan apa yang Kau suruhkan Tuhan. Dan terus kami mempercayai Engkau, tidak bimbang Tuhan, tetapi percaya pada kuasa-Mu, percaya pada kehebatan-Mu, percayakan kasih-Mu Tuhan, percayakan penjagaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu termaterailah di hati kami Tuhan. Itu yang kami renungkan, itu yang kami lakukan Tuhan sepanjang umur hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan Engkau. Semua apa yang Kau inginkan, semua apa yang Kau rencanakan, Engkau jadikan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, karena kami mempercayai Engkau. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.